Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi annajwa syafaatihi fi yaumil qiyamah. Dewan juri yang saya hormati, para dai-daiyah yang hadir, mustami'in hadirin rahimakumullah. Berbicara mengenai pemuda, erat kaitannya dengan Gen Z atau generasi Z yang digadang-gadang menjadi tonggak ukur pertama dalam mengawal Indonesia Emas 2045. Berkembangnya teknologi yang semakin cepat, arus globalisasi yang semakin besar, wifi atau koneksi internet tak boleh terhambat. Semua harus serba instan dan mudah didapat dalam genggaman. Sebut saja handphone atau setan gepeng kamu. Betul? Belum dikatakan pemuda jika belum skena outfit penampilannya, makan minum gaya mewah dan estetika, nongkrong sana sini demi sorotan Instagram belaka, jeduk-jeduk FYP biar dikatakan menyala abang-abang. Lagu-lagu yang kau dengarkan, bahkan orang lain tak tahu artinya, kamu sendiri mungkin tidak tahu. Betul? Boleh jadi kamu mengatakan seseorang kampungan jika tak tahu tren-tren yang begituan. Lantas, apakah hidupnya pemuda hari ini melulu tentang itu sehingga ia lupa realita akan kehidupannya nanti? Padahal Sayyid Mustafa Al-Baladi pernah berkata, inna fiyadi syubani amrullah wa fi aqdamihim hayatan. Bahwa di tangan para pemuda lah menanggung urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah urusan umat ini berada. Sebab hanya pemuda yang optimis dan tak putus asa yang menjadi cita-cita dan harapan bangsa ini. Dalam lagu Via Valen meraih bintang juga dikatakan, setiap saat, setiap waktu keringat bersayi tubuh, ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan, ku yakin pastikan bisa, semua doaku panjatkan, sejarah kan persembahkan, tetap fokus kita kejar, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar, dan raih cinta. Yo yo ayo, ayo semuanya yang bisa. Ayo yo yo ayo, yo ayo yo ayo, kita pasti bisa. Dari lagu itu kita bisa tahu kenapa itu semua harus meninggal. Karena hai anak muda, berpikirlah kau 2 waktu pagi, bekerjalah 2 waktu siang, makanlah 2 waktu sore, tidurlah 2 waktu malam. Berpikir 2 waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah 2 waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah 2 waktu sore, tua kita tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah 2 waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kita tidak berpikir, bagaimana kita akan bekerja? Kalau kita tidak bekerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Sering lagi. Ya Pak ya. Bukannya malah tahajud, malah scroll. Al-Quran hanya dibaca, hanya sebatas lisan saja. Tapi pesan WhatsApp dari dia seakan merasuk dalam hati pesona
siapa ini hadirin rahimahullah. Teknologi merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Untuk mengatur itu, Allah menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah, dibekali oleh akal, budi, dan juga nafsu. Demi terlaksananya itu, sebagai pedoman hidup, Allah mengutus Nabi, Rasul, serta menurunkan kitab suci. Oleh karena itu, hendaknya para pemuda segera menggunakan itu untuk senantiasa mempergunakan umur dan masa mudanya memperoleh ilmu dari teknologi yang ada tanpa terperdaya, rawan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan tak akan tergantikan. Betul? Dewan Juri yang siapa ini hadirin rahimahullah, maka disinilah peran penting agama dalam mengawal kebijakan berteknologi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni, intamasaktum bihima lan tadillu abada, huma kitabullah wa sunnah Rasul." Kutinggalkan untukmu dua perkara, barang siapa berpegang teguh dengan keduanya tak akan tersesat selamanya, yakni kitab Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama apa? Kitab Al-Quran dan Sunnah. Wa man asya fid dunya mutamassikan bihima wa amila fi dawihima najahat hayatuhu fid dunya wa sa'idat fil akhirah. Dan barang siapa mengamalkan keduanya pada kehidupan sehari-hari, bahagia hidupnya di dunia, bahagia kelak di akhiratnya. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, hendaknya para muda juga mengikuti nasihat-nasihat berikut. Nasihat yang pertama adalah ditadbir dengan pelatihan kebiasaan. Bijak berteknologi juga merupakan kebiasaan, karena teknologi bisa menjadi kawan kita yang paling setia, bisa menjadi lawan yang paling berbahaya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Yang kedua, yakni dengan batalnya bil tidak terlibat, dengan mengonsumsi perkara-perkara yang baik sebagai asumsi menyingkirkan kita dari hal-hal yang negatif. Dari pikiran-pikiran kita yang negatif ini kita buang. Yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, wa akhlaqil karimah, dengan akhlak yang mulia. Yang nomor empat, wa hubbinas wa rahmatihim wa hubbil khairi lahum, dengan menyayangi manusia dan mencintai antar sesama. Ingat teman-teman, jagalah tangan kalian, jangan sampai ketika pesan dari kita melukai hati saudara kita. Pastilah yang baik, karena postingan kita telah akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, ya Allah, marilah para pemuda kita gunakan itu semua. Gunakan akalmu agar tindakanmu lurus, gunakan hatimu agar sikapmu lembut, gunakan keduanya agar kamu bijaksana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Syukur ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Isma, bagus. Saya kira suara saya sudah mantap ya, sudah mantap. Tapi megang hati-hati kalau ditempel di mulut. Hati-hati. Kenapa? Itu kalau nanti ada air, terkadang nyetrum. Ya, maka hati-hati kalau ditempel di mulut. Kalau mau megang misalnya, kalau ingin dekat, maka kasih jempol. Maka ini tidak akan nempel di mulut. Kalau ingin tidak
tidak nempel tapi dekat. Ya, gitu. Itu salah satu cara. Tapi kalau ditempel hati-hati saja, kami mengingatkan saja. Karena kadang begitu kalau yang kabel itu bisa jeblok. Tiba-tiba pegang apa nempel, itu malah berani nanti. Oke, kemudian ya pilihan akhir kata tadi juga bagus. Kostum saya kira sangat rapi dan menarik. Pembacaan dalil ataupun qaul ulama hati-hati. Inna dia disyuban apa tadi? Ya, inna dia disyuban namun wafi agak bihim ayat kenapa tak? Wafi agak bihim dan itu tinggal khobar muqaddam mutadamu akhir. Ya, satu, coba dicek nanti ya. Oke, yang kedua, tadi yang terakhir juga begitu di ya, huma kitabullah wa sunnah. Nah, kitabullah bukan kitabullah. Kalau kitabullah profas. Nah, oke. Hati-hati. Karena itu kalau juri biasanya akan dibagi tiga. Satu yang berkaitan dengan dalil seperti ini, satu kostum, satu ekspresi biasanya tiga. Maka hati-hati betul membaca dalil ayat ataupun qaul ulama ataupun dari kita. Ya, ekspresi sudah bagus. Suara mudah dipahami menurut saya. Ada yang mengalun, ada yang keras, ada yang. Nah itu menjadi penting juga. Kemudian 4 konsep di akhir itu penting. Jadi teman-teman salah satu poin tambahan itu di akhir agar audiens bisa menghafal apa yang disampaikan, kasih poin-poin penting seperti itu. 1, 2, 3. Tapi ingat, sampaikan konsep itu dari siapa? Apakah dari pribadi? Dari pihak pribadi, tidak ambil dari kitab dari qaul ulama. Oke, tidak apa-apa kalau memang seperti itu. Tapi kalau dari qaul ulama, maka akan lebih kuat. Karena kita belum ulama kelas kita. Ya, belum ulama. Mending kita ambil dari ulama gitu ya, akan lebih kuat poinnya. Oke, itu saja secara umum sudah bagus, bisa ditingkatkan lagi dan juga sudah komunikatif tadi. Saya kira tinggal plusnya dari Mas Ismail. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Laila. Terima kasih Pak Kiai. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Kiai tadi. Sistematika terus, kemudian mulai dari awal hingga akhir, bisa juga sudah makin active banget gitu ya. Dari sana dan sampai ke bagian juga. Dan untuk pembahasan bagus sekali ya. Jadi bisa dengar dengan baik gitu, mulai dari awal hingga akhir. Dan di hampir akhir tadi saya senang banget ketika kemudian mungkin audiens agak bosan terus sambil mengingatkan. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam sampai beberapa kali seperti itu. Mungkin untuk ngecek supaya mereka tidak ngantuk kira-kira seperti itu. Dan kemudian betul yang disampaikan Pak Kiai tadi memang bacanya bagus dari masalah judulnya ya, cuma memang perlu perhitungkan kata bahasanya kembali. Mungkin itu saja dan kita berikan aplaus untuk Mas Ismail. Oke, berikutnya saudari dari Kampus Burung silakan dan siap-siap untuk saudari Yes. Yes.